Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fitri Candika Indrawan dari jurusan Teknik Pertambangan Universitas Sriwijaya dengan NIM 03021282025044 dari kelas B Indralaya. Baik, di sini saya mengambil mata kuliah Statistika Tambang dan di sini saya akan menjelaskan tentang contoh soal mengenai regresi linear sederhana, regresi linear berganda, dan regresi kuadratik. Baik, langsung kepada contoh soal yang pertama, yaitu tentang regresi linear sederhana. Yang pertama di sini ada contoh hubungan antara permintaan dan harga jual barang. Di sini ada 10 data permintaan dan 10 data harga yang bisa dilihat di layar. Nah, kita lanjut untuk mengerjakannya. Jadi di sini kita memakai tabel bantu pengerjaan di mana kita menggunakan harga ini sebagai variabel Y dan permintaan ini sebagai variabel X. Nah, selanjutnya saya membuat tabel bantu pengerjaan ini dengan susunan Y, X, lalu harga dikuadratkan, permintaan dikuadratkan, dan permintaan dikali harga. Nah, ini untuk yang pertama ini dia 95, ini berdasarkan data dari tabel soal. Jadi Y dan X ini sama, kita masukkan saja langsung di tabel soal ini sesuai dengan tabel soal. Lalu untuk yang Y kuadrat, nah di sini kita menggunakan rumus dalam Excel yaitu sama dengan, lalu diklik bagian tabel Y nomor 1, lalu dengan tanda panah ke atas dan di kuadrat. Karena kuadrat itu pangkat 2, maka kita tulis pangkat 2. Oke, habis itu kita enter. Nah, sudah enter gini. Nah, bagaimana caranya supaya ini bisa dengan cepat, yaitu coba kita hapus satu-satu dulu. Nah, seperti ini. Karena ini Y kuadrat ini semuanya rumusnya sama, dan dalam 10 nomor ini mungkin kita terlalu lama jika kita ingin menuliskan sama dengan tabel D2, C20, C21, C22 kuadrat begitu. Nah, langsung kita tarik dari tabel ini, langsung kita tarik sampai tabel nomor 10. Nah, maka dari itu ini semua adalah Y kuadrat. Jadi 97 kuadrat yaitu 9.409 dan seterusnya sampai 91 kuadrat yaitu 8.281. Nah, selanjutnya sama dengan tabel yang X kuadrat. Sama saja, kita tinggal sama dengan kita klik tabel X nomor 1, lalu tanda panah ke atas dan kuadratkan. Lalu kita enter. Nah, sama seperti tadi, daripada kita terlalu lama, maka dari itu kita langsung saja menarik tabel dari nomor 1 ini. Ini adalah salah satu contoh untuk cepat gitu. Jadi langsung ditarik saja, nah seperti itu. Lalu, nah yang terakhir adalah XY. XY ini kita tinggal sama, rumus dalam Excel itu sama dengan kita klik tabel X1 dan X1, lalu perkalian itu dalam Excel ditandai dengan notasi bintang, lalu kita klik Y1, lalu kita enter sesudahnya. Nah, sama seperti tabel dalam X kuadrat dan Y kuadrat. Nah, ini kita tinggal tarik ke bawah semua, maka hasilnya ini adalah X kali Y dari 95 kali 123 sampai 91 dikali 123. Nah, ini untuk penjumlah. Nah, yang selanjutnya adalah untuk penjumlahan. Nah, penjumlahan ini kita memiliki rumus di dalam Excel yaitu sama dengan sum kurung buka. Nah, kita klik yang mana dari mana ke mana yang ingin kita jumlahkan. Karena ini adalah penjumlahan untuk Y, maka dari itu kita tarik dari Y1 sampai Y10. Lalu tutup kurung, lalu kita enter.
Nah, ini adalah hasil dari Y. Nah, selanjutnya sama untuk X, Y kuadrat, X kuadrat, dan XY dari seperti cara tadi, daripada kita terlalu lama untuk menghentikan rumus terus-terusan, maka dari itu kita tarik itu ke kanan. Ini tarik ini, jadi dia dalam satu baris itu memiliki rumus yang sama. Nah, seperti ini hasil. Nah, selanjutnya regresi linear sederhana ini memiliki rumus Y sama dengan A ditambah BX, di mana A itu memiliki rumus sigma Y dikali sigma XI kuadrat dikurang sigma XI dikali sigma XI kali Y per N atau jumlah data dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan. Nah, lalu B itu memiliki rumus jumlah data dikali sigma dari X kali Y dikurang sigma X kali sigma Y dibagi dengan jumlah data dikali sigma X dikurang sigma X dikuadratkan. Nah, langsung saja untuk yang A seperti ini. Jadi, rumusnya adalah Y kali sigma sigma X dikurang sigma X dikali sigma X Y kali Y per jumlah data dikali X kuadrat, sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan. Maka dari itu kita untuk mengambil rumus dari tabel ini, maka dari itu kita menggunakan sama dengan, nah sigma Y ini adalah penjumlahan dari seluruh Y, maka dari itu kita klik ini. Nah, ini adalah sigma Y, lalu dikali. Nah, karena kali tadi berarti kita menggunakan notasi bintang, sigma X kuadrat. Nah, ini X kuadrat sudah ada. Nah, dikali. Lalu dikurang. Dikurang itu notasi kurang, pengurangan. Nah, selanjutnya adalah sigma X. Sigma X adalah ini, 1123. Nah, selanjutnya dikali lagi. Dikali sigma X kali Y. Ini adalah yang ini adalah paling kanan, sigma X kali Y. Maka dari itu, kalau kita sudah sesuai semua, kita tekan Enter. Nah, selanjutnya untuk yang bawah sama saja. Sama dengan, nah, karena jumlah data ini mungkin berbeda, jadi kita tulis saja jumlah data, misal karena ini dalam tabel jumlah data ada 10 data, maka dari itu kita tulis 10 dikali. Nah, sigma X kuadrat. Nah, ini sigma X kuadrat 127.891 dikurang sigma X dikuadratkan. Ini sigma X adalah 1123, kemudian dikuadratkan. Nah, begitu. Lalu, karena sudah rumusnya, kita tekan Enter. Nah, jadi hasilnya adalah 533.402 dibagi 17.781. Selanjutnya, untuk mencari ini, daripada kita menggunakan kalkulator lagi kan, karena kita sudah menggunakan software Excel, maka dari itu kita menggunakan rumus lagi, yaitu rumus pembagian itu ditandai dengan garis miring, garing atau garis miring. Jadi sama dengan kita klik pembilangnya, lalu kita garis miring, penyebut, lalu Enter. Nah, ini adalah hasilnya. Selanjutnya untuk yang B, sama saja. Nah, yang B sama dengan N. N itu 10. Jumlah datanya tadi 10 dikali sigma XY. Ini adalah 98.148 dikurang notasi pengurangan dikali dikurang sigma X. Sigma X adalah ini 1123 dikali bintang sigma Y 866. Oke, sudah, karena sudah sesuai dengan rumusnya maka kita enter. Nah, di situ sama saja, sama dengan ini adalah N, berarti 10 dikali bintang sigma X kuadrat. Ini adalah 127.891 dikurang sigma X tadi berarti 1123. 23 dikuadratkan. Maka kita enter.
Nah, habis itu untuk sama seperti tadi, pembagian itu dinotasikan dengan garing. Nah, sama dengan kita pembilang, ke pembilang, lalu garing, penyebut. Lalu kita enter. Nah, ini adalah hasilnya. Begitu berarti hasil dari rumus dari contoh soal hubungan antara permintaan dan harga jual barang, yaitu Y besar, mana? Y besar sama dengan A ditambah BX, berarti 29. Nah, karena 29,998 ini kita bulatkan, berarti 29,9,9. Lalu kita jumlahkan dengan 0,504, berarti 0,5. X. X ini adalah variabel, misal dia ingin menjual barang, permintaan dia ada misalnya 50, nah harganya, lalu kita match center. Nah, ini adalah hasilnya. Oke. Nah, selanjutnya adalah regresi. Yang kedua adalah tentang regresi linear berganda. Nah, dalam regresi linear berganda ini kita menggunakan tabel bantu pengerjaan dan menggunakan metode penyelesaian matriks. Nah, selanjutnya ini adalah contoh soalnya, contoh hubungan antara permintaan, stok, terhadap harga jual barang. Nah, di sini bisa dilihat di tabel bahwa ini adalah permintaan, stok, dan terhadap harga jual barang. Nah, bisa kita lihat di tabel. Lalu tabel bantu pengerjaan. Nah, tabel bantu pengerjaan ini saya umpamakan pertama dari permintaan ini saya umpamakan X1, stok itu X2, dan harga itu Y. Nah, permintaan X1, stok X2, dan harga Y. Kita copy paste dari atas dari tabel soal ini ke tabel bantu pengerjaan untuk X1, X2, dan Y. Nah, lalu saya tambahkan tabel bantu pengerjaan ini dengan X1 kuadrat, X2 kuadrat, X1 kali X2, X1 kali Y, dan X2 dikali Y. Nah, begitu. Nah, sama saja seperti rumus tadi. Ini mungkin kita hapus dulu. Sudah seperti itu. Untuk X1 kuadrat. X1 tadi, rumus dari kuadrat adalah panah atas. Lalu angka yang misalnya kuadrat atau pangkat 3 dan sebagainya. Berarti sama dengan X1 ini kita klik tabel X1 nomor 1, 123 ini C19. Berarti panah atas 2 karena kuadrat. Nah, sama seperti tadi, daripada kita menuliskan sesuatu lama sampai 10, maka itu kita tarik garis dari X1 dari kolom 1 sampai kolom 10. Nah, baris 1 sampai baris 10. Nah, selanjutnya sama X2 ini. Kita hapus dulu. Nah, sama dengan X2 ini 520, panah ke atas 2, kuadrat, enter. Nah, sama seperti tadi, kita tarik dari ujung kotak sampai baris nomor 10. Nah, ini sudah, berarti kan ini semua sudah sesuai dengan rumusnya, yaitu pangkat 2. Nah, selanjutnya adalah X1 dikali X2. Ini kita hapus terlebih dahulu. Nah, di sini X1 di sini ini X11 ada 123. Nah, berarti kita menggunakan rumus perkalian yaitu dengan bintang, yaitu kita sama dengan, lalu X1 perkalian itu diinikan dengan notasi bintang, berarti bintang dengan stok X2 baris 1. Nah, lalu kita enter. Nah, ini adalah sama seperti tadi, daripada lama kita tarik ke bawah semua. Ini adalah hasilnya. X1 dikali X2 dari baris ke-1 sampai baris ke-10. Lalu X1Y. Sama seperti tadi, X1Y berarti kita sama dengan X1Y ini 123, bintang. Y adalah 95. Oke, habis itu kita enter. Nah, sama saja tinggal kita tarik ke bawah sampai baris ke-10. Nah,
Ini adalah hasilnya X1 dikali Y. Selanjutnya yang terakhir adalah X2Y. Untuk X2Y, mungkin karena dari tadi dari atas terus, mungkin saya coba dari bawah. Nah, tinggal sama dengan, ini yang paling bawah adalah 123, X1-nya, X2, mohon maaf. X2-nya berarti 540 bintang dikali 91. Nah, seperti ini. 4.900. Nah, tinggal kita tarik ke atas tadi. Nah, sudah ini berarti selesai. Untuk selanjutnya sama saja ini untuk apa namanya, pembagian penjumlahan, mama. Ini kita hapus dulu. Nah, penjumlahan sama seperti tadi, rumus tadi dalam Excel itu sama dengan sum buka kurung dari mana yang kita jumlahkan sampai kemana. Karena ini kita dari baris ke 1 sampai baris ke 10. Lalu kita tutup kurung, lalu kita enter. Sama saja, ini langsung kita tarik ke kanan karena semuanya ini kita jumlahkan. Satu per satu kolom ini kita jumlahkan, jadi kita tarik kanan. Nah, ini adalah hasil dari sigmanya atau penjumlahannya. Nah, selanjutnya adalah penyelesaiannya dengan matriks. Nah, dari matriks ini saya membuat 4 perumpamaan, yaitu matriks A, matriks A1, A2, dan A3. Nah, di sini matriks A ini sudah tercantum dalam layar. Saya buat 3 kolom dan 3 baris. Nah, ini dari baris kolom 1 ini ada N, sigma X1, sigma X2, lalu sigma X1, sigma X1 kuadrat, sigma X1 X2, sigma X2, sigma X1 X2, sigma X2 kuadrat. Nah, lalu selanjutnya adalah kita isi datanya. Nah, ini untuk ini mungkin bisa kita hapus dulu. Nah, untuk datanya tadi karena ada 10 data, makanya itu kita langsung tulis 10 saja. Ini tidak perlu sama dengan lagi kalau langsung tulis seperti ini. Lalu untuk sigma X1, sigma X1 sudah kita dapatkan, ini berarti 1123. Daripada kita harus menghafal ini, maka dari itu kita tinggal sama dengan, kita klik sigmanya, lalu kita enter. 1123. Sama ini sigma X1 juga. Nah, sigma sama dengan, nah, ini sigma X2. Sigma X2 sama dengan X2 ini 5227 X2. Selanjutnya adalah sigma X1 kuadrat. Ini X1 kuadrat adalah baris yang ini sama dengan ini. Lalu sigma X1 X2. X1 kali X2 adalah ini. Berarti sama dengan, kita klik sigmanya sama enter. Sama saja, kita sama dengan ini X1 X2, kita enter. Selanjutnya X2 kuadrat. X2 kuadrat adalah yang ini, berarti X2. Nah, sudah. Lalu determinan. Nah, dalam Excel ini kita mempunyai rumus determinan. Langsung mencari determinan, yaitu tinggal sama dengan mdeterm. Lalu buka kurung. Kita blok dari seluruhnya karena kita ingin mendeterminasi ini matriks A, maka dari itu kita blok, lalu kita tutup kurung, kita enter. Nah, ini adalah hasil determinannya. Nah, selanjutnya sama matriks A1. Nah, ini langsung kita ini kan, kita hapus dulu. Nah, sama sigma Y, nah, sama dengan sigma Y. Sigma Y adalah sigma harga ini yang berada pada 96 ini, kita enter. Lalu sigma X1 sama dengan X1 ini sigmanya, kita enter. X2 sama dengan X2 ini, kita enter.
Lalu X1 kali Y sama dengan sigma X1 kali Y adalah ini. Lalu kita enter. X1 kuadrat sama dengan X1 kuadrat adalah ini. Lalu X1 dikali X2, sama dengan dulu. X1 kali X2 adalah ini. Nah, selanjutnya adalah X2Y sama dengan X2 kali Y, ini yang paling ujung sigma. Lalu X1 kali X2 lagi, ini X1 kali X2. Dan terakhir sigma X2 kuadrat sama dengan X2 kuadrat, enter. Nah, sama saja seperti tadi determinannya. Tinggal kita masukkan rumus, yaitu sama dengan M determ kurung buka, lalu kita blok yang ingin kita determinan, lalu kita tutup kurung, kita enter. Lalu sama matriks A2. Matriks A2 ini N, nah kita hapus dulu. Nah, untuk N langsung saja kita tulis 10 karena kita memiliki 10 data. Lalu sigma Y, ini sigma harga, lalu sama dengan X2. Sigma X2 ini, sigma X2 adalah ini 5227, lalu sama dengan sigma X1. Sigma X1 adalah ini 1123, lalu sigma X1Y sama dengan X1 kali Y, ini adalah ini 98. Lalu sigma X1 kali X2 adalah yang ini 584403 ini, lalu sama dengan sigma X2 5227, lalu sama dengan sigma X2Y yang paling ujung, lalu yang terakhir adalah sigma X2 kuadrat sama dengan sigma X2 kuadrat, enter. Sama saja, kita masukkan rumus sama dengan M determ kurung buka, kita blok dari 10 sampai 2.743.159, lalu kita tutup kurung, kita enter. Nah, yang terakhir adalah matriks A3, sama saja, ini kita hapus dulu. Nah, untuk N ini jumlah data, tadi kita memiliki 10 data. Selanjutnya sigma X1 sama dengan X1 ini adalah permintaan, lalu kita enter. Lalu sigma Y, ini sigma harga ini, kolom ketiga. Lalu sigma X1 ada permintaan lagi, sigma X2 adalah stok. Lalu sigma X1 kuadrat ini sama dengan sigma X1 X2. 1X2 di, lalu X1Y. Sigma X1Y adalah 98148, 98.000. Yang terakhir adalah sigma X2Y. Ya, betul, sigma X2Y. Nah, lalu tinggal kita determinan lagi. Kita cari determinannya sama dengan M determ kurung buka, kita blok yang kita determinasikan, lalu kita tutup kurung, lalu kita enter. Nah, ini adalah hasilnya. Selanjutnya adalah rumus. Nah, rumus ini kita memiliki rumus dari regresi linear berganda ini adalah Y sama dengan A plus B1 X1 B2 X2. Kita ubah dulu. Nah, ini adalah pertama kita cari A dulu. A ini adalah determinan A1 dibagi determinan A. Nah, determinan A1 tadi ini kita hapus dulu. Nah, determinan A1. Determinan A1 ini kita sudah temukan. Nah, tinggal kita sama dengan determinan A1 ini, kita enter. Lalu determinan A sama dengan ini kita sudah temukan, lalu kita enter. Nah, sama saja seperti yang tadi untuk mencari A. Nah, ini B1. B1 adalah determinan A2 dibagi A. Nah, ini adalah determinan A2. Nah, ini sama dengan determinan A2, kita enter. Lalu sama dengan determinan A, klik enter. Sama saja determinan A3 sama dengan klik enter sama dengan klik enter. Nah,
Selanjutnya adalah pembagian. Kita gunakan seperti tadi menggunakan notasi garing atau garis miring, berarti sama dengan kita klik pembilangnya lalu garis miring penyebut. Nah, sama saja ini juga sama dengan pembilang garis miring penyebut enter. Ini juga sama dengan pembilang garis miring penyebut, kita enter. Nah, sudah seperti ini. Nah, kita tulis manual karena ini masih ada terdapat variabel X1 dan X2, di mana ini adalah untuk menjawab dari soal-soal mungkin yang akan ditanyakan selanjutnya. Nah, seperti itu berarti Y sama dengan jawabannya adalah Y sama dengan 40,263 ditambah 0,482 X1 dikurang, karena ini adalah minus, sebenarnya ini plus jadi berubah jadi minus, jadi 0,015 dikali X2. Nah, seperti itu. Lalu kita lanjut ke contoh soal ketiga, yaitu regresi kuadratik. Nah, regresi kuadratik. Nah, kita mengambil contoh ini, contoh hubungan kualitas batubara terhadap nilai HGI. Nah, sudah terdapat 7 data di sini, sampel kalori value-nya, atau saya ganti notasi dengan X dan HGI-nya saya ganti dengan Y. Lalu ada tabel bantu pengerjaannya sama seperti tadi. Saya menambahkan X1 kuadrat, X1 pangkat 3, X1 pangkat 4, XI kali YI, dan XI kuadrat kali YI. Mohon maaf tadi I harusnya. Nah, selanjutnya sama saja seperti tadi. Nah, ini kita hapus dulu. Lalu sama dengan X1, XI, mohon maaf, XI1. Nah, ini 4,5 ini. Lalu kita panah atas karena kuadrat maka 2, kita enter. Lalu sama seperti tadi, kita tarik tabelnya ke bawah. Ini sudah jadi rumus X dikuadratkan. Lalu selanjutnya adalah pangkat 3 ya. Sama dengan ini X, kita klik lagi X, lalu panah ke atas. Karena pangkat 3, maka kita tulis angka 3, lalu kita enter. Nah, ini sama saja kita tarik tabel ke bawah. Nah, sudah. Di situ terakhir adalah pangkat selanjutnya adalah pangkat 4 sama dengan X tadi, panah ke atas 4 karena pangkat 4. Nah, selanjutnya kita tarik tabel ke bawah. Nah, ini adalah lanjut X dikali Y sama dengan X, ini adalah kita klik X nomor 1 ini, sampel nomor 1, lalu perkalian kita klik bintang, lalu Y, klik, lalu enter. Nah, sama seperti tadi, kita tarik tabelnya ke bawah. Nah, ini adalah, selanjutnya adalah X kuadrat dikali Y. Nah, ini sama saja, sama dengan X kuadrat ini yang sudah kita cari tadi, X kuadrat, lalu bintang dengan Y. Lalu kita enter, kita tarik ke bawah. Nah, ini sudah jadi. Nah, selanjutnya adalah sama seperti tadi, sigma atau penjumlahan dari data tabel. Sama dengan menggunakan rumus tadi, sum, lalu kurung buka, kita klik dari mana ke mana, lalu kita tutup kurung, lalu kita enter. Dan sama seperti tadi, untuk menjumlahkan per kolom ini, kita tarik dari kolom 1 sampai kolom 7. Nah, ini sudah semua terjumlahkan, sudah mendapatkan sigma masing-masing. Nah, selanjutnya adalah cara mengerjakannya, yaitu karena kita sudah mendapatkan tabel bantunya, karena itu penyelesaiannya kita menggunakan yang pertama metode persamaan terkecil, lalu masukkan nilai, lalu inverse matrix, dan yang terakhir hasil inverse. Nah, untuk ini kita metode persamaan terkecil yang pertama yaitu sigma Y sama dengan N dikali A ditambah B dikali sigma XI ditambah C dikali sigma XI kuadrat. Lalu yang kedua adalah sigma X kali Y sama dengan
A dikali sigma X ditambah B kali sigma X kuadrat ditambah C dikali sigma XI pangkat X pangkat 3. Nah, yang terakhir ini adalah sigma X kuadrat Y sama dengan A dikali sigma X tambah B kali sigma X pangkat 3 tambah C kali sigma X pangkat 4. Nah, ini sudah ada datanya tadi. Tinggal kita masukkan. Ini 141 ini kan data Y. Sigma Y ini 141. Lalu sigma X kali Y ini adalah 748,6. Lalu yang terakhir sigma X kuadrat Y ini 4084,04. Sama dengan, kita sama dengan belakangnya 7. Nah, datanya ini N adalah data, karena kita memiliki 7 data, hanya memiliki 7 data, maka kita tulis 7. A sebagai variabel, ditambah sigma X, ini 38,4, B, ditambah, ini yang terakhir, sigma X kuadrat, 217,1, C. Nah, selanjutnya sama aja, 748,6, ini kita sigma X ini tadi 38,4A ditambah 200 ini sigma X kuadrat 217,1B, lalu ditambah sigma X pangkat 3 kali C, ini adalah sigma X pangkat 3 1268,316C. Nah, selanjutnya adalah yang ketiga 4084,04 sama dengan sigma X kali A, sigma X kali A, mohon maaf ini sigma X kuadrat tadi harusnya salah. Sigma X kuadrat 217 kali A, 1 kali A ditambah sigma X pangkat 3 1268 ini tadi datanya 268,316 kali B ditambahkan 7666,693 C yaitu X sigma X pangkat 4. Ini saya gunakan dulu. Sigma X kuadrat. Nah, untuk selanjutnya adalah inverse matrix. Nah, ini kita hilangkan semua variabelnya, berarti tinggal kita copy dari sini, lalu kita hilangkan variabelnya di sini. Selanjutnya adalah hasil dari inverse-nya. Nah, hasil dari inverse-nya ini pertama adalah kita masukkan dulu data awalnya sigma Y, sigma XY, dan sigma X kuadrat Y. Itu 141, 748,6, dan 4084,04. Nah, lanjut untuk menginverskan inverse matrix ini, maka kita memerlukan rumus dari Excel lagi daripada kita menghitung lagi. Nah, maka dari itu kita masukkan rumus. Ini kita tuliskan rumus inverse adalah dalam Excel yaitu M inverse. Mohon maaf sebelumnya karena ini semuanya akan ingin kita inverskan, maka dari itu kita blok dulu. Baik, untuk selanjutnya adalah ini mungkin kita hapus dulu. Aduh, mohon maaf. Ini saya lanjutkan karena tabel ini mungkin sedikit kendala untuk dihapus, maka kita buat tabel di sebelah kanannya. 141 kita tulis ulang, 748,6, lalu yang ketiga adalah 4084,04. Nah, selanjutnya inverse itu dalam Excel memiliki rumus. Nah, mungkin karena kita ingin menginverskan seluruhnya, maka kita blok ini tiga baris dan 3 kolom. Lalu kita tulis rumusnya sama dengan M inverse. Lalu kita blok yang kita inverse. Ini kita blok dulu. Lalu kita sama dengan M inverse. Lalu kurung buka, kita blok. Nah, selanjutnya adalah tutup kurung dan kita menggunakan rumus cepat yaitu Ctrl Shift F2 lalu Enter. Nah, langsung jadi hasilnya sama seperti yang sebelah kiri tadi. Ctrl Shift F2 dan Enter. Nah, selanjutnya adalah membuat
grafiknya. Nah, ini adalah hasil dari X dan Y, color value-nya dan HGI-nya. Ini kita copy ulang. Nah, untuk membuat ini, jadi kita blok dulu X dan Y-nya. Lalu kita ke insert. Lalu kita ke scatter. Kita pilih yang ini. Nah, langsung ada ini. Ini sudah jadi. Nah, karena ini perlu garis, maka kita layout. Kita benarkan di layout. Lalu kita ke trend line. Lalu kita klik more trend line option. Nah, ini linear kita ubah ke polinomial. Lalu display equation on chart dan display R square value on chart kita checklist. Lalu kita close dan hasilnya jadi sama seperti yang sudah saya buat di sebelah kiri. Nah, ini sama saja. Setelah itu mungkin segitu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan mohon dimaklumi. Pada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.